Oke, saya akan membahas tentang YouTube, video YouTube Gracia Pelo dan Tamparagi tentang Al-A'raf 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yang terjemahnya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang buruk, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Gracia Pelo itu kan sama Tampara itu bilang bahwa Miriam dan Maria itu sama di mata umat Islam. Itu salah juga, salah banget. Terus Nabi yang umi ini mereka juga bilang Nabi Musa, padahal ini tentang Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi gini tafsirnya ya, salah satu sifat Nabi Muhammad ialah Nabi yang umi. Dalam ayat ini terangkan bahwa salah satu sifat Nabi Muhammad SAW tidak pandai menulis dan membaca. Sifat ini memberikan pengertian bahwa orang yang ummi tidak mungkin membaca Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula cerita-cerita kuno yang berhubungan dengan umat-umat dahulu. Hal ini membuktikan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar-benar berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mustahil seorang yang tidak tahu tulis baca dapat membuat dan membaca Al-Quran dan hadis yang memuat hukum-hukum, ketentuan-ketentuan ilmu pengetahuan yang demikian tinggi nilainya. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, bukan berasal dari Tuhan semesta alam, tentulah manusia dapat membuat atau menirunya, tapi sampai saat itu belum ada seseorang yang sanggup menandinginya. Wa ma kunta tatsla min qablihi min kitabin wa la takhuttaha biyaminika idzal lartabal mubtilain. Dan kaum Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan kau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Al-Ankabut ayat 48. Kedatangan Nabi Muhammad telah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul penutup disyaratkan dalam Taurat dan Injil. Kalau Tauratnya Kejadian 21 pasal 13, 18 atau ayat ya, ini ayat 13, ayat 13 dan 18. Terus Ulangan pasal 18 ayat 15, dan Injil Yohanes 14 ayat 16. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa mereka pun sudah mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW dan akhlaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqam minhum wa la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 146. Yahudi dan Nasrani telah menyembunyikan pemberitaan tentang akan diutusnya Muhammad SAW dengan menghapus pemberitaan ini dan menggantinya dengan yang lain di dalam Taurat dan Injil. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tindakan-tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah isi Taurat. Sekalipun demikian, masih terdapat ayat-ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang mengisyaratkan akan kedatangan Nabi Muhammad itu. Dalam kitab Kejadian nomor 11 pasal 11 ayat 13 diterangkan bahwa akan datang Nabi akhir zaman dari keturunan Ismail. Dari Taurat ada beberapa isyarat yang
dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi di antara nabi-nabi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dinobatkan oleh Tuhan itu akan timbul dari saudara-saudara Bani Israel, tetapi bukan dari Bani Israel itu sendiri. Adapun saudara-saudara Bani Israel itu ialah Bani Ismail atau ras Arab, sebab Ismail adalah saudaranya yang lebih tua dari Ishak bapak Nabi Yakub, dan Nabi Muhammad SAW sudah jelas adalah keturunan Bani Ismail. Kemudian dalam kitab Kalnes terdapat kata yang seperti engkau, yang memberitakan arti bahwa nabi yang akan datang haruslah seperti Nabi Musa, nabi yang membawa syariat baru atau agama Islam yang juga berlaku untuk bangsa Israel. Kemudian diterangkan lagi bahwa nabi itu tidak sombong sejak sebelum menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi beliau adalah disenangi orang, terbukti dengan pemberian gelar oleh orang Arab kepadanya Al-Amin, yang artinya orang yang dipercaya. Jika beliau orang yang sombong, tentu beliau tidak akan diberi gelar yang amat terpuji itu. Setelah menjadi nabi, beliau lebih ramah dan rendah hati. Umat Nasrani menyesuaikan nubuat itu kepada Nabi Isa di samping mereka mengakui bahwa Isa mati terbunuh atau disalib. Hal ini jelas bertentangan dengan ayat nubuat itu sendiri, sebab Nabi itu haruslah tidak mati terbunuh. Disebabkan pula bahwa Tuhan telah datang dari Bukit Sinai, maksudnya memberikan wahyu kepada Musa, dan telah terbit bagi mereka di Seir. Ulangan pasal 2 ayat 1-8, maksudnya menurunkan kepada Nabi Isa wahyu serta gemerlapan cahayanya dari gunung Paran, maksudnya menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Paran atau Faron adalah nama salah satu bukit di Mekah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, terus 15 ayat 27, terus pasal 16 ayat 7 disebutkan membuat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Maka ada pun apabila telah datang Prisklitos yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan Perisklitos adalah bahasa Yunani yang artinya sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lama baina yadayya minal tawrati wal mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. As-Saff ayat 6. Demikianlah, sekalipun ada bagian Taurat dan Injil yang diubah, ditambah, dan dihilangkan, juga masih terdapat isyarat-isyarat tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu pula lah sebabnya sebagian ulama Yahudi dan Ibrani yang mengakui kebenaran berita itu segera beriman kepada Muhammad dan risalah yang dibawanya, seperti Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi, Tamim Ad-Dari dari kalangan Nasrani. Jadi cukup segitu aja dari saya. Terima kasih.